Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik sastra anak. Nah, jadi apakah teman-teman sudah tahu terkait sastra anak itu seperti apa? Nah, kalau belum tahu, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis sastra anak. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari sastra anak. Nah, jadi apakah teman-teman sekalian sudah tahu apa itu sastra anak? Nah, kalau belum tahu, sastra anak itu adalah sebuah karya sastra yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, karya sastra anak-anak ini berisi teks fiksi, puisi, maupun bisa juga berupa drama yang ramah anak-anak, mulai dari anak-anak usia 3 sampai 13 tahun begitu. Nah, karya sastra ini tentu saja berbeda dengan karya sastra orang dewasa yang bersifat kompleks dan pelik begitu, baik alur, penokohan, dan lain sebagainya. Nah, untuk sastra anak ini sendiri bersifat lebih sederhana, mulai dari kata-katanya itu harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami anak-anak, kemudian isi ceritanya yang lebih sederhana, dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu menekankan pada nilai-nilai dan moral. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari sastra anak nih. Nah, jadi menurut Puryanto pada tahun 2008 terdapat 8 ciri-ciri sastra anak. Nah, yang pertama itu adalah sastra anak itu harus mengandung tema yang mendidik. Kemudian ciri-ciri yang kedua adanya alur yang lurus dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, ciri-cirinya itu harus menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak-anak. Jadi, digunakan lingkungan yang erat atau dekat dengan anak-anak begitu, sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah tokoh dan penokohan ini harus mengandung keteladanan yang baik. Jadi harus bisa menjadi contoh atau panutan yang baik bagi anak-anak. Kemudian, ciri-ciri yang kelima adalah gaya bahasanya harus mudah dipahami, tapi mampu berperan dalam pengembangan proses pemrograman bahasa anak itu sendiri. Kemudian ciri-ciri yang keenam itu adalah adanya sudut pandang orang yang tepat. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh adalah imajinasi harus masih dalam jangkauan anak-anak begitu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah isi teks kesastraan ini harus dapat menambah wawasan anak-anak. Jadi harus ada unsur edukasinya begitu. Selanjutnya, setelah membahas ciri-ciri dari sastra anak, kita akan membahas jenis-jenis atau macam dari sastra anak. Nah, menurut Winarni pada tahun 2014 itu sendiri, sastra anak ini berdasarkan bentuknya ya, bisa digolongkan menjadi 3 macam, yaitu puisi, prosa, dan drama. Nah, untuk yang pertama, puisi yaitu serangkaian kata dalam bait yang memperlihatkan rima dan irama dengan menggunakan bahasa yang indah. Jadi puisi itu bisa dikatakan mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan suatu perasaan dan imajinasi bagi para pembacanya atau pendengarnya begitu. Untuk yang kedua yaitu prosa. Prosa itu sendiri merupakan tulisan ataupun karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan dengan menggunakan narasi. Nah, contoh dari prosa ini misalnya ada cerpen, dongeng, fabel, dan lain sebagainya. Lalu jenis yang ketiga adalah drama. Jadi drama ini merupakan cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang nantinya akan diproyeksikan atau ditampilkan pada suatu pentas dengan menggunakan percakapan dan action atau acting begitu di hadapan para penonton. Yang selanjutnya adalah penerapan pembelajaran sastra di sekolah dasar. Jadi tentu saja penerapan pembelajaran sastra di sekolah itu sudah ada, baik itu dari kelas 1 maupun kelas 6. Nah, misalnya nih, untuk pembelajaran sastra di kelas rendah itu sudah dilakukan meskipun apresiasi sastranya itu masih berupa apresiasi sastra reseptif. Karena apa? Karena peserta didik di kelas rendah itu tingkat perkembangan kognitifnya itu belum terlalu tinggi begitu, tidak seperti anak di kelas 4, 5, dan 6 begitu yang sudah kompleks, bisa berpikir secara abstrak. Karena peserta didik di kelas rendah itu berpikirnya masih secara konkret, maka apresiasi sastra anaknya itu tidak atau belum bisa melakukan apresiasi sastra anak secara produktif. Misalnya di kelas 2 itu terdapat apresiasi sastra anak, yaitu penerapannya apa?
berupa membaca puisi, menyimak puisi, begitu. Jadi anak-anak itu diminta untuk membacakan puisi, bagaimana caranya, begitu. Jadi kan itu masih termasuk apresiasi sastra anak secara reseptif. Begitu pula di kelas 3. Di kelas 3 itu peserta didik ini diminta untuk membacakan puisi, masih sama seperti di kelas 2, tapi mungkin saja di kelas 3 itu puisinya lebih panjang lagi, tidak singkat di kelas 1. Nah, untuk pembelajaran sastra anak, apresiasi sastra anak di kelas tinggi itu tentu saja selain sudah mampu melakukan apresiasi secara reseptif atau menikmati sastra, peserta didik itu juga sudah bisa melakukan apresiasi sastra secara produktif, yang artinya peserta didik itu sudah dituntut untuk memiliki kreativitas dalam membuat atau menciptakan suatu karya sastra. Misal di peserta didik kelas 4 itu mereka sudah bisa membuat contoh puisi. Nah, contoh puisi terkait cita-cita mereka begitu. Nanti setelah mereka membuat puisi tersebut, ini kan berarti apresiasi sastra secara produktif. Nah, mereka membacakan puisi yang telah mereka buat. Nah, ini merupakan apresiasi sastra secara reseptif. Nah, selain itu juga untuk peserta didik di kelas 6 itu sudah mampu melakukan pertunjukan, misalnya drama sederhana begitu, yang dialognya itu mereka buat sendiri. Jadi intinya penerapan sastra anak atau pembelajaran sastra anak di sekolah dasar itu memang sudah diterapkan, baik itu dalam apresiasi sastra berupa reseptif maupun produktif, hanya saja disesuaikan dengan teori perkembangan anak, baik itu dari psikologisnya maupun pengembangan pemikirannya begitu. Jadi untuk di kelas tinggi itu dia lebih kompleks pembelajaran sastra anaknya. Nah, setelah membahas tentang penerapan pembelajaran sastra anak di sekolah dasar, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya sastra anak di sekolah. Nah, penting atau tidak sih sebenarnya sastra anak di sekolah? Menurut pendapat saya pribadi, itu tentu saja pembelajaran sastra anak di sekolah itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan belajar sastra, anak-anak atau peserta didik itu dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa dan mengapresiasi ini bisa memberi masukan, kritik, saran, dan lain sebagainya terhadap sesuatu. Kemudian sastra anak ini juga penting karena dalam pembentukan karakter anak itu sastra anak sangat berperan. Karena apa? Di dalam sastra anak itu banyak tokoh-tokoh, misalnya dalam cerita itu yang menjadi suri tauladan. Di dalamnya itu ada nilai-nilai karakter yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak begitu, sehingga karakter anak-anak ini bisa dibentuk menjadi karakter yang baik. Kemudian ada meningkatkan minat baca atau literasi anak-anak. Nah, anak-anak ini biasanya mengalami kendala atau masalah, yaitu malas membaca. Nah, namun dengan adanya sastra anak yang bisa menarik perhatian peserta didik, tidak membosankan, maka bisa menjadi sarana ataupun media untuk meningkatkan minat baca atau literasi dalam diri anak-anak begitu. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya sastra anak ini tentu saja penting karena apa? Karena agar anak-anak itu tidak bosan. Jadi bisa sebagai hiburan yang menyenangkan bagi anak-anak atau peserta didik. Kemudian sastra anak ini juga penting untuk mengimbangkan ataupun mengembangkan imajinasi dan kreativitas dari peserta didik. Jadi ketika membaca sastra anak, imajinasi anak-anak itu akan diasah, akan bermain, dan kreativitas anak-anak itu juga diuji ketika peserta didik itu membaca sastra anak maupun melakukan atau mempraktekkan langsung sastra anak itu seperti apa. Kemudian yang terakhir itu, sastra anak itu penting dalam membentuk pribadi anak yang bermoral. Karena apa? Karena di dalam sastra anak itu memuat banyak nilai-nilai moral yang harus ditiru atau bermanfaat bagi anak-anak begitu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana rencana saya untuk mengajarkan sastra anak di sekolah nantinya. Nah, ada beberapa cara yang akan saya lakukan. Untuk langkah yang pertama itu dengan cara mengenalkan terlebih dahulu sastra pada anak-anak melalui apa? Melalui budaya gerakan literasi sekolah. Nah, jadi melalui literasi ini peserta didik nanti akan dikenalkan dengan sastra begitu. Jadi nanti akan disediakan buku-buku sebagai bahan literasi. Buku-buku ini berupa apa? Berupa buku-buku misalnya dongeng, buku-buku non pelajaran maksudnya. Kemudian ada cerpen, buku kumpulan puisi,
fabel dan lain sebagainya. Jadi nanti peserta didik itu akan gemar membaca melalui gerakan literasi sekolah ini, akan dibiasakan membaca. Nah, yaitu membaca sastra agar menarik perhatian peserta didik begitu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu adalah untuk mengajak anak melalui kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi saya akan berusaha mengajak anak untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, jadi tidak merasa terbebani. Misalnya yaitu untuk membelajarkan sastra anak kepada peserta didik itu kan senangnya hal-hal yang menyenangkan, senang bermain begitu. Maka saya ambil contoh yaitu dengan cara menonton drama, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi drama ini bisa kita putarkan video drama dari sumber elektronik atau internet begitu, atau juga bisa kita ajak dengan menonton pertunjukan drama secara langsung yang diselenggarakan oleh pihak sekolah begitu, yang di mana yang melakukan drama ini bisa peserta didik kelas tinggi, kemudian peserta didik kelas rendahnya itu menyimak dramanya seperti apa, karena kan itu suatu hal yang menyenangkan, meriah, dan menarik begitu bagi peserta didik. Nanti melalui menyimak drama tersebut atau menonton drama tersebut, nanti peserta didik akan kita berikan pertanyaan, apa pesan dari drama tersebut, kemudian tokoh-tokohnya itu apa saja, kemudian apa saja yang bisa dicontoh dan tidak bisa dicontoh, dan lain sebagainya. Jadi peserta didik akan lebih antusias begitu dalam belajar sastra anak. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita ajak peserta didik untuk terlibat langsung dengan misalnya membuat karya sastra. Nah, jadi peserta didik itu harus kita dekatkan dulu dengan lingkungan sekitar peserta didik. Misalnya, peserta didik kita ajak ke lingkungan sekitar sekolah, ke taman. Nah, setelah itu peserta didik diminta untuk mengamati, misalnya apakah ada bunga yang menarik atau benda-benda yang menarik bagi peserta didik. Nah, dari situlah peserta didik dapat mengangkat tema dalam membuat karya sastra, misalnya puisi. Bisa dibuat puisi tentang bunga, atau puisi tentang sekolahku, tentang temanku. Jadi peserta didik itu belajar sesuai dengan pengalaman yang mereka alami secara langsung begitu. Jadi peserta didik tidak merasa bosan dan jelas begitu apa yang ingin dibuat, tujuannya untuk apa. Bisa juga diajarkan untuk membuat puisi untuk orang-orang tersayang, misalnya membuat puisi untuk ibu sebagai hadiah hari ibu, atau bisa juga sebagai pertunjukan yang ditampilkan kepada pihak sekolah, kemudian yang ditonton dengan peserta didik yang lainnya begitu. Baiklah, untuk bahasan kita yang terakhir yaitu terkait implikasi pembelajaran apresiasi sastra di sekolah. Nah, tentu saja pembelajaran apresiasi sastra ini sangat memiliki dampak bagi peserta didik di sekolah. Yaitu misalnya pembelajaran sastra itu bisa membantu peserta didik dalam merancang imajinasi mereka, kreativitas mereka, kemudian keterampilan mereka, dan mampu meningkatkan kesadaran emosional dalam diri peserta didik itu sendiri. Selain itu juga peserta didik dengan mengapresiasi sastra itu bisa berani mengemukakan pendapat, baik itu kritik maupun saran, dan peserta didik itu dengan mengapresiasi sastra itu dapat menambah pemahaman mereka terkait bahasa dan sastra itu seperti apa, kemudian bisa mengetahui hubungan atau kesinambungannya teks sastra dengan nilai dan moral yang terkandung dalam sastra itu sendiri. Nah, selain itu dalam sebuah karya sastra itu kan memiliki nilai atau pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, hal ini bisa berdampak pada karakter peserta didik. Maka dari itu pembelajaran apresiasi sastra ini bisa dijadikan sebagai media pendidikan karakter bagi peserta didik, karena di dalam pembelajaran sastra ini memuat berbagai macam karakter yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai dan moral begitu, yang bisa menjadi panutan dan contoh bagi peserta didik, sehingga nantinya peserta didik memiliki karakter yang baik dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Tadi adalah bahasan kita terkait sastra anak di sekolah. Jadi mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, kemudian manfaatnya apa, kemudian sampai ke implikasi sastra anak itu seperti apa. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.